Ini kita bakalan bahas, tahu nggak sih kalian yang lagi viral banget di X, berantem antara satu region ini melawan satu negara. Tahu nggak aku ngomongin siapa? Pokoknya tuh kayak mereka saling senggol, terus yang satu tuh kayak cuman nge-rage bait bocil tantrum, tapi satu lagi tuh yang beneran rage bait gitu loh. Jadi kayak menurutku ini discourse-nya kocak banget sih berantemnya. Kayak lucu aja sih. Gitu. Coba. Walaupun gitu. What the heck? Siap Jaguar Racing. Ih lucu. I'm just gonna pretend I don't see that, but ya udah. Hai, welcome yang baru pada join. Tadi aku bilang sekali lagi, selamat Happy Chinese New Year, selamat Happy Valentine yang udah lewat, selamat Hari Rabu Abu Prapaskah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang udah pada puasa. Terus selamat siap-siap puasa, jangan lupa malam ini yang pada pengikut NU, jangan lupa malam ini pada taraweh, jangan lupa pasang alarm ya guys, karena besok udah pada mulai bangun sahur. Semangat yang pada bangun sahur. Sangat semangat. Kok semangat sih? Ya semangat sih, karena kan menurut aku ya yang paling sulit adalah beberapa hari pertama, seminggu pertama untuk puasa, karena ya lu harus apa sih namanya, kayak beradaptasi lagi gitu. Wait, I'm steering off the topic, but hari ini kita bakalan bahas soal, tau gak sih guys, yang lagi rame discourse soal siblings versus K-Nets. Baru tau gak nih siblings tuh apa? Siblings tulisannya bukan S-I blinks ya, tapi C-S-E-A blinks gitu loh. Siblings as in Southeast Asia. Ada siblings versus K-Nets. Tau gak yang lagi rame nih apa? Jujur kocak sih. Karena kayak this is so unserious menurutku. Kayak lu berantem, kayak berantemnya yang satu ngerasa rage bait banget, yang satu lagi kayak hahaha kocak lu, cilor mau cilor ya, kayak gitu-gitu loh. Netizen Kamboja ikut gak kak? Kayaknya kagak ikut deh. Yang diajak-ajak mah cuman Indo, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam. Cuman ya kalau mau join mah join aja, join bang, JB. Istilah kata anjir, anak Twitter banget ya JB. Join bang. Gitu. BTW kalian kangen gak sih sama aku? Soalnya kan minggu lalu bukan aku loh. It's me. Minggu ini sama aku lagi ya, sama aku Ratu. Sumpah kayak JB tuh join bang, bener beruang kutuk. JB tuh join bang, tapi bisa juga Justin Bieber. Sama lagi JB. Aku tuh cuma tau Justin Bieber doang. Nah, udah pada siap belum? Gue udah kayak Christina Nona aja nih. Udah siap belum? Nah, terus. Keren JB tuh jual beli. Ini tergantung interpretasi masing-masing ya guys. Pokoknya JB-nya gue adalah join bang. JB. Gitu. Nah, oke, kita akan masuk ke topik pembahasan hari ini, which is siblings versus K-Nets. Jadi tuh first of all, coba komen di bawah yang tahu arti dari siblings itu apa. Pokoknya siblings itu spellingnya S-E-A-B-L-I-N-G. Jadi bukan siblings as in S-I blinks gitu loh. Jadi siblings. Komen di bawah kalau misalnya kalian tahu apa itu siblings. Comment guys, comment. Siapa yang tahu siblings? Kalau misalnya nggak tahu sih kayak, have you been living under a rock? Siblings. Beruang kutuk nih, gimana sih? Kamu bukan penonton yang baik, kamu tahu tapi kamu diam. Gimana tuh nih? Tanggepin please. Jadi kalau misalnya nggak nanggepin, aku kasih tau aja deh. Siblings tuh basically, siblings tuh singkatan dari Southeast Asia Siblings, atau ya saudara-saudara rumpun Asia Tenggara lah. Ini tuh muncul kayak sebagai simbol persatuan netizen dari Indo, Malaysia, Filipina, Thailand, sama juga Vietnam gitu. Pokoknya tuh persatuan ini tuh muncul karena mereka kayak ada kemarahan kolektif gitu loh. Kayak mereka tuh ngerasa dihina secara kolektif, terutama yang
dari inilah yang si perseteruan terbaru ini yang bakal kita bahas. Jadi kayak mereka merasa, wah ini yang bisa ngeledekin negara ini cuman gue doang, gue sebagai siblingnya. Yang lain tuh kayak, lu siapa? Gitu, basically gitu siblings. Jadi kayak lu berantem seolah-olah sama saudara aja sih. Gitu. Siapa yang sayang sama siblingsnya? Aku sayang banget sama siblings. Aku enggak. Karena guys, orang di balik layar tidak sayang dengan siblingnya. Kenneth gak ada yang bantuin kak. Ada aja orang Korea sono, tapi itu mah bagian mereka aja. Ya pokoknya kalau K-Nets basically itu Korean netizen sih. Sesimpel itu. That simple. Masih relevan gak sih kalau gue ngomong that simple? Jadi udah. Kak munduran dikit. Udah cukup belum? Sorry kalau aku terlalu deket karena aku pengen. Aku di sisi K-Nets kak. Kenapa tuh? Kenapa kamu di sisi K-Nets? Orang korup diem-diem baik. Kayaknya orang. Tadi kelewatan soalnya. Saja sih lu. Jangan dipentir ya kak. What does dipentir mean? Maksudnya dipelintir. Orang korup diem-diem baik. Kayak di sana mereka nggak. Kan mereka nggak punya cellphones. Jadi yang diajak Korsel aja guys. Gitu. Udah tadi. Ini udah bertahu kan siblings apa dan K-Nets itu apa. Ini aku ulangin lagi. Siblings itu Southeast Asia sibling alias saudara-saudara rumpun Asia Tenggara yang mencakup ya yang mainly itu tuh Indo, Malaysia, Singapura sebenarnya nggak sih? Indo, Malaysia, Filipina, Thailand sama Vietnam. Itu mereka terbentuk karena kayak ada rasa kolektivitas gitu lah. Kamu rambutnya bagus dan cantik. Period. Thank you Sesi TikTok. Period. Jadi tuh kayak mereka ngerasa dihina lah, kayak ini kok ada saudara gue dihina, gue nggak bisa tinggal diem lah. This is my sibling, kita satu rumpun gitu loh. Wah, maksudnya apa nih metro ya? Bener banget. Jadi gitulah pokoknya mereka jadi secara terorganisir, apa sih kayak terorganisir mereka bersatu buat menyerang kembali si K-Nets gak jelas ini. Ya, tuh. Siapa yang di sisi siblings? Saya bang. Ketik 1. Kalau 2, apa tuh 2? Siblings. Atau K-Nets. Sebenernya K-Nets kayak kocak aja sih. Kalian kalau misalnya merhatiin, mereka itu berantem tapi pakai bahasa masing-masing. Yang K-Nets berantem pakai Hangul, sedangkan yang Indo yaudah kita ngomong pakai bahasa Indonesia kita. Dan kalian tahu kan kalau Indonesians ya pokoknya netizen Indonesia di medsos gitu pasti kan bahasanya itu udah kecampur segala macam slang disingkat terus apa yang beneran se-inside joke gitu loh. Jadi makanya kita nanggepinnya kayak yaudah cilor mau nggak cilor kayak gitu loh. Itu terus kalau misalnya kalian penasaran kayak kenapa sih sampai menyita perhatian banget, padahal ini kan kayak yaudah ini kan discourse war medsos biasa gitu loh antar netizen. Soalnya si K-Nets ini mulai ngebawa tweet-tweet yang bernada tuh racist gitu loh. Makanya tuh makanya siblings ini mulai bersatu buat kayak lu nggak boleh, maksudnya kayak kenapa secara racist gitu loh nyerangnya. Period. Lihat tuh. Pokoknya kayak selain racist, mereka juga kayak ngehina standar fisik orang Indonesia lah. Makanya para sibling tuh yang kayak sekarang udah bawa-bawa religion si K-Nets tuh kan makin parah. Gak cuman lu racist, lu bawa standar fisik yang which is kita beda banget. Jadi ya itu. Awalnya tuh kenapa emang kak yang nyerang dulu siapa? Pas banget emang nih Bro Kutub tuh menjadi bridgingan gue. Jadi kenapa bisa nih awal mulanya? Jadi ini awal mulai start dari ada konser grup Korea, grup K-pop di KL, di Kuala Lumpur, Malaysia. Grupnya tuh Day6. Jadi Day6 ini ngadain konser di Malaysia akhir Januari kemarin, tanggal 31. Salah satu penontonnya itu, spill dong kak. Salah satu penontonnya itu yang dari orang Korea Selatan, dia ngebawa kamera DSLR yang profesional, which is yang gede dengan kamera panjang gitu loh. Mungkin orang-orang yang mungkin kalau misalnya kalian sering nonton konser atau pernah datang ke festival musik, tahu kan kalau itu salah satu barang yang dilarang karena karena mengganggu orang-orang di sekitarnya gitulah.
gitu. Nah terus waktu si orang Korea ini dikasih tahu sama security-nya bahwa gak boleh kamu bawa kamera DSLR segede itu masuk ke venue kita gitu. Tapi orang Koreanya malah marah-marah balik lah dengan bahasa Koreanya dia gitu, kayak intinya dia batu juga lah, nggak mau dikeluarin gitu. Nah dari situ ada netizen Malaysia yang ngevideoin apa sih kayak ribut-ributnya gitulah, divideoin ribut-ributnya, diupload lagi lah di Twitter, di X gitu. Terus udah habis diupload ke Twitter, si Knet ini bukannya kayak apa sih yang minta maaf dan atas nama si orang Korea ini yang melanggar aturan, tapi mereka malah ngasih serangan balik gitu loh. Bukan kan paling timbang minta maaf, bejir. Kayak oh iya maaf ya, kami begini ke depannya kami sebagai fansite master kami akan lebih baik gitu. Cuman si Kenneth batu kayak nggak mau, gue akan lebih defensif daripada kalian soal gue jelas-jelas melanggar aturan. What do you think? Ini masih sebagian dari awal mulanya ya gitu. What do you think? Udah ya guys, batu sih menurut gue, soalnya kayak ya lah timbang minta maaf. Udah tahu jelas-jelas kalau misalnya kalian datang ke konser yang di print segede-gede gaban atau misalnya di do's and don'ts, itu salah satunya adalah lu nggak boleh bawa kamera profesional. Apalagi dengan kamera berapa lu itu udah seperti mau nembak orang tuh ya nggak bisa. Karena satu lu akan mungkin dia ada masalah license and whatever, tapi kedua juga lu menghalangi pandangan orang-orang gitu loh dengan kamera lu segede gaban. Itu awal mulanya guys. What do you think? Period. Nah terus tadi selain kalau misalnya kan penasaran serangan defensifnya itu kayak gimana sih? Intinya si Knet ini udah malah nyerang balik tapi pakai hinaan racial, jadi udah racist gitu lah dari awal. Terus mereka juga nyebut kalau ya masyarakat Asia mah negara miskin, intinya ngomong kayak negara miskin lah, terus kayak pakai istilah-istilah yang derogatory, merendahkan, yang kayak pakai istilah-istilah merendahkan gitulah. Kan kayak loh, kita justru we pointed you out because you were breaking the rules kan. Tapi lu kenapa malah nyerang kita? Maksudnya kayak ini namanya ad hominem guys. Kalian tau nggak logical fallacy namanya ad hominem? Itu kayak lu menyerang balik tapi nyerangnya personal fisik orang gitu. Itu bukan fun fact sih, lebih kayak you learn something new every day. Jadi kalau misalnya kalian lagi debat sama orang itu malah ngehina fisik kalian yang intinya nggak berhubungan dengan esensi debat kalian, itu namanya ad hominem. Terdengar kayak mantra Harry Potter. Ini aku spellin ya, Alpha Delta Hotel itu apa ya? Ocho, octopus, Mama India and Nepal. Is it Nepal? I forgot. Nepal Echo Mama ad hominem. Jadi ribet ya, karena dia belajar gitu gak sih? Gue diajarin sama mama gue tuh kalau misalnya spelling kayak gitu, ad hominem. Betul. Bro, aku tuh keren banget kamu bisa ngedecode my bahasa. Itu namanya logical fallacy ya, alias kesalahan cara berpikir. Jadi gitu. Kalian jangan mau misalnya debat sama orang tapi dia ujung-ujungnya malah nyerang kayak lu kan orangnya gini, emang lu tau apa sih soal itu? Kayak gitu. Ujungnya malah menyerang fisik atau hal yang gak berhubungan sama orang itu. Gitu, itu namanya ad hominem. Period. Terus soalnya tadi kenapa bisa ad hominem karena girl, period. Your mom sounds cool. She is here. I got the swag from my mom. Terus tuh tadi sampai mana gue lupa kan. Pokoknya tuh hinaan racialnya itu tuh sampai nyebut kalau Indo mah negara miskin. Lu tau apaan sih soal kamera DSLR gini. Kan kayak hey, bukan Indo sih, maksudnya kayak ya Southeast Asia, kayak lu kan negara miskin, lu tau apa sih tentang ini? Itu kan ya kayak hey, kok tiba-tiba menyetir keluar dari bahasan kita.
Ya tuh, makanya orang kayak apa sih lu kayaknya weird banget jadi orang tuh. Terus tadi selain dia ngasih hinaan racial, si Kenneth ini malah pengen nempuh jalur hukum terhadap si ex-user Malaysia yang ngepost videonya dia marah-marah gitu. Soalnya dia ngerasa bahwa ini tuh lu nyebarin foto gue tanpa izin, gue bisa aja ngebawa lu ke ranah hukum. Because ini ya privacy matter or whatever. Gitu. Menurut kalian gimana? Too much gak sih? Ini masih awalnya doang loh guys. Menurut gue sih agak too much ya buat si orang Kenneth ini. Gitu. Welcome para sobat Medcom. Aku belum menyapa lagi sobat Medcom yang baru kali datang. Kita hari ini ngomongin siblings versus Kenneth guys. Yang lagi rame banget di Twitter soal rumpun Asia Tenggara melawan si netizen Korea yang menyerang. Intinya gitulah. Terus kenapa tiba-tiba yang tadinya sama Malaysia bisa berantem sama Indonesia gitu? Soalnya tiba-tiba si netizen Korea tuh ngomong gini lah. Ini masih berhubungan sama si konser Day6 and whatever. Ini masih berhubungan sama konser. Selamat berpuasa teman-teman Medcom. Salam. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kalian semua. Nah terus tadi aku bilang kenapa yang tadinya berantem sama Malaysia tiba-tiba nyenggolnya ke Indonesia gitu. Soalnya si Kenneth ini tiba-tiba ngomong lah, masih berhubungan soal konser Day6 or whatever. Si Kenneth ini ngomong kayak intinya, kalian bisa gak sih stop ngeidolain idol-idol Korea? Emang kalian gak punya talent dari negara kalian sendiri? Karena kayak, oh lu mau adu talent sama kita. Terus orang tuh ada salah satu netizen, aku gak tahu tapi dia apakah Indo atau dia siblings atau gimana. Cuman dia tuh nge-quote retweet dari si tweetan itulah yang dengan bahasa Hangulnya itu. Di retweet lah sama si user X itu, dia ngomong kalau lu lihat deh nih talent kita, sambil dia ngasih lihat video musik dari Nona yang shoot. Kan tau Nona nggak? This is my time to introduce Nona to you guys. Jadi Nona itu tuh pop vocal girl group from Indonesia, consists of Christy, Esther, Baila, sama Shaz. Jadi mereka ini representing Indo di bawah label 88 Rising. 88 Rising tuh sama Nicki, Rich Brian, Warren Hugh kayaknya, gue lupa Warren Hugh masih sama 88 apa enggak. Cuman ya si Nona ini dia tuh girl group yang ada di bawah naungan 88 Rising gitu. Period. Dan shoot ini tuh single debutnya mereka, dan emang secara visual video musiknya itu tuh kelihatan bahwa mereka syutingnya tuh pakai nuansa lokal, which is mereka syutingnya di Bali, di rice field-nya Bali, di persawahannya Bali gitulah. Jadi nunjukin bahwa oh kita proud dengan kearifan lokal kita gitulah. Itu kan juga gue sebagai fans Nona, sebagai Orchid nih kan, oh my god, Nona. Cuman tiba-tiba si Kenneth malah ngebales lagi. Dia ngomentarin visualnya shoot Nona. Dia ngomong kayak, dia ngejek kalau si Nona tuh kayak, lu seolah-olah mau punya budget cukup aja sih sampai harus ngeproduksi video di tengah-tengah sawah gitu. Emang kalian gak punya lokasi yang lebih mewah? The math is not mathing, but kalau misalnya kita punya sesuatu yang ada di alam tanpa harus pakai CGI itu di dalam set, ya kenapa enggak gitu loh, ngerti gak sih? Because why not? Hai, welcome sobat Medcom. Aku belum menyapa para sobat Medcom yang baru join. Hai sobat Medcom. Gitu. Terus tuh si yang tadi aku bilang, si Kenneth tuh nge-komen kalau kalian kayak gak punya budget aja sih sampai syutingnya tuh di tengah-tengah sawah. Emang kalian bangga ngasih lihat gini. Kan kayak, hah? Apaan sih? Tuh. Terus pokoknya di salah satu video music itu tuh the members of Nona, mereka kayak jalan di tengah-tengah sawahnya gitu loh. Kayak jalan berempat, bukan berjejer apa sih? Berbaris gitu ke belakang. Berbaris terus kayak mereka tuh ngomong, si Kenneth ini ngomong kayak, emang mereka kayak mereka nih cuma nanam padi ya, ngapain sih jalan-jalan kayak gitu?
Gitu. Nah terus netizen nggak terima dong, kayak dari postingan, dari tweet si K-Nuts itu dibalas lagi lah sama si siblingsnya, bukan siblings sih, lebih ke Indo netizennya. Indo netizen ngomong dia nggak terima dan ngebandingin video musik K-pop yang seringnya pakai set gitu loh, kayak lu mah syutingnya dalam set doang, nggak usah ngebanding-bandingin alam lu sama alam kita, intinya gitu dah. Period. Emang orang Indonesia kalau misalnya soal roasting lu jangan ini deh, ngeri anjir, ngeri bejir, kayak I'm scared gitu. Jadi Indo tuh yang kayak, lah ngapain kita harus malu, orang kita punya alam sekaya ini, kenapa kita nggak manfaatin buat syuting video musik gitu loh. Dan orang-orang Korea kan biasanya syutingnya tuh cuma lewat set atau lewat studio. Kalau studio sih ya lewat set sih, jadi kayak mereka nggak punya alam yang bisa dipakai gitu. Hai, sumpah maaf, tiba-tiba ke pause soalnya ada sedikit teknis ya. Orang ada roasting sepenuh hati, period. Jujur emang orang Indonesia tuh roasting sepenuh hati, dan kayak kepikiran aja gitu loh roastingnya. Ada nanti pokoknya setelah ini aku bakal ngomongin soal asbun-asbun komentar orang Indonesia juga lah. Tadi selain si Nona, ada satu aktor yang juga kena. Lagi-lagi diomongin lah soal standar fisik orang Indonesia dan dibandingin lagi ke Korean in general gitu loh. Or bukan Korean in general sih, lebih ke idol Korea in general gitu. Nah terus aktor yang kena juga, which is Baskara Mahendra. Tahu nggak Baskara Mahendra? Siapa yang tahu? Dia tuh mantan suaminya Cheryl. Oh Cheryl bukan, Sherina. Kok aku ingetnya Cheryl itu loh, bukan. Mantannya Sherina. Mantan suaminya Sherina. Aku juga tahu. TW, trigger warning. Jadi si Baskara Mahendra ini, yang which is dia mantan suaminya siapa? Sherina, dan juga dia sempat main bahkan volley. Itu juga kenal lah sama netizen. Bener guys? I want to charge my phone. Okay. Nah, sorry. Tapi selain si Nona, si Baskara Mahendra kan juga ikut keseret ya tiba-tiba. Fotonya si Baskara tuh diupload lah sama K-Nuts buat ngekomentarin intinya fisik Indonesia yang rendah banget dibandingkan sama idol Korea gitu. Si tweetnya ini, si orang yang nge-tweet ini bilang lah, buat orang Indonesia yang mikir cowok ini ganteng, mending dateng deh ke pabrik-pabrik di Korea. Di pabrik Korea tuh banyak banget orang Indonesia yang mukanya kayak gini. Tapi pertanyaannya, emang kalian bisa dapet visa? Emang kalian punya paspor? Yang kayak ngerendahin gitu. Bayangin seorang Baskara Mahendra dibilang kayak, oh kayaknya cuman gini doang. Make it make sense gitu. Makanya kan komentar itu kan nyinggung standar fisik sama status ekonomi Indonesia kan. Bahkan juga kayak mempertanyakan kemampuan WNI buat dapetin visa sama paspor gitu. Terus pokoknya postingan itu langsung dapet kecaman lah dari orang Indonesia. Ini dari netizen ini yang kayak, apa sih seorang Baskara Mahendra kayak gitu. Terus India sebagai bentuk pembelaan, warganet kita kayak malah muji Baskara Mahendra sama nyindir standar kecantikan di Korea yang kebanyakan oplas. Gue jadi kayaknya langsung dibahas oplas, gue diem sih kalau misalnya udah nyinggung oplas gitu. Terus ya ada nih user, dia nulis, at least mas pre-love, maksudnya Duda, at least mas pre-love gue no oplas and no makeup aja ganteng. Mari kita aminkan banyak cowok Indonesia kayak Baskara Mahendra, please, amin ya Allah. Jujur, maksudnya kayak orang Indonesia tuh bisa mengubah, maksudnya kayak
bukan move ya, kayak lebih ke nggak mau nanggepin secara serius aja gitu loh, kayak dipelintir-pelintir terus saja. Yang tadinya dibahas soal ini kan sebenarnya banyak nih muka-muka kayak Baskara di pabrik kita, orang Indonesia malah kayak please banyakin orang kayak Baskara, please banyakin orang kayak Baskara biar kita semua have a chance gitu. Kan kayak emang mental, lu jangan main-main soal mentality sama orang Indonesia deh, ngeri merinding gitu. Hai sobat Medcom yang baru pada join, hai welcome gitu. Terus dari si perseteruan ini dan sebagainya ada seruan buat ngeboikot drakor gitu. Nah kenapa? Soalnya tuh alasan utama dibalik gerakan ngeboikot ini, kalau yang diberitakan sebenarnya Asia Tenggara itu adalah salah satu konsumen terbesar dari drakor. Jadi dengan kita memboikot atau tidak menonton drakor, otomatis tuh industri mereka bakal ngalamin kerugian yang besar kan, karena ya yang tadinya casual watchers itu pada cabut gitu loh. Tuh. Ya. Kalau misalnya selain dari kekuatan pasar, ini juga bisa nuntut rasa hormat lah, kayak ya lu respect sama kita sebelum kita bisa respect sama lu gitu loh. Ya menurut gue emang respect is earned both ways ya. Respect goes both ways sih. So respect is earned gitu guys. Dan juga ya terakhir ini buat protes terhadap racism yang terus dilempar sama K-Nuts ini. So gitu. Kurang baik apa orang Indo, netizen Korea speak up bobrokan negara ini malah pada ngucapin makasih. Iya kan, maksudnya kayak ini tuh kita kayak nge-rage bait bocil-bocil tantrum gitu loh, yang kayak bikin nangis lo. Dan mereka tuh kocaknya mereka rage baited juga gitu loh. Kita kayak nge-rage bait aja, karena ya udah sih bro, chill aja. Pemerintah itu sudah sangat bobrok, kayak ada yang bilang kalau misalnya negara semakin bobrok, orang-orang makin lucu gitu loh. Dan sebenarnya terbukti dengan para netizen Indonesia menghadapi perang sama K-Nuts ini itu. Nah udah kan itu tadi udah itu semua. Spill lipstick dong. nanti aku kasih tau ya Ibu Ade Pestiani, nanti aku spill aja my lipstick period itu. Nah tadi kayak aku bilang tadi, orang kan karena mereka saling balas dalam bahasa masing-masing, K-Nuts dengan hangulnya mereka dan kita menggunakan bahasa Indonesia full dengan slang dan inside joke dan sebagainya. Jadi tuh ya semuanya tuh kayak cuman bergantung pada translatannya grok gitu loh. Jujur kocak banget. Dan kayak kalian tau lah seasbun apa orang-orang Indonesia kita, terutama dalam nanggepin hal-hal kayak gini. Yang kayak tadi aku bilang, kayak lu nge-rage bait bocil tantrum aja biar makin nangis gitu loh. Jadi kayak biarin kayak gitu loh. Terus aku mau baca ini, kayak ada komentar asbun netizen lah yang beneran se-unserious itu loh. Ada juga yang pernah nyebut kayak, oh ya salah satu ada yang pernah bilang kenapa orang Korea itu kebanyakan nge-reply pakai hangul dan sebagainya, karena ada yang bilang kalau mereka itu sebenarnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Ini masih omongannya ya cuman. Tuh orang bilang kayak lo orang Korea tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadi makanya mereka balasnya pakai hangul gitu. Nah aku bakal bacain ini deh komen-komen asbun dari netizen yang udah aku save beberapa. Ada nih kocak kayak, jadi netizen Indonesia nge-tweet gini, kenapa ya orang Korea kalau interaksi sama tweet bahasa Inggris balasnya pakai Korea, negara maju tapi penduduknya mostly bobrok Inggrisnya gitu. Terus ada K-Nuts ngebales lah dengan bahasa hangul yang aku tidak bisa bacakan ya guys, karena aku tidak bisa membaca hangul. Punten pisan iya mah, punten Abi nggak bisa baca bahasa hangul. Jadi seperti si OP ini atau original posternya, dia ngomong, speak English please. I don't understand about what you said. Sumpah, padahal kalau misalnya ngerti jokesnya, ini for context, orang Korea itu kalau misalnya ngomong bahasa serapan dari Inggris, biasanya tuh belakangnya tuh ada kayak pakai nada EU gitu loh, jadi mirip Sunda gitu lah. Kayak misalnya kan ada grup K-pop namanya Red Velvet, jadi mereka nyebutnya
Redu Berubetu. Jadi kayak gitulah. Nah terus si orang Indonesia ini ngomong speak English please kayak gitu. Menurut gue tuh asbun banget. Gila kayak, dan dapat hampir 500.000 likes gitu loh. How many pesong ayua? Don't understand Pokoknya dari si speaker English ini dapat hampir 5.000 likes, terus dapat lebih dari 100.000 retweet, terus ada juga 22.000 apa sih namanya? retweet sama quote retweet gitu. Terus di bookmark sampai 50 ribuan orang loh. Menurut gue tuh kocak banget sih. Nah, terus tadi setelah si speaker English ada Keynes ngatain Indonesia lagi lah. Katanya kalau Indonesia gimana sih negara tapi sering mati lampu. Cuma kan ya karena kita bawa santai, orang-orang ngebalesnya kayak hah mati lampu, terus kayak seperti mati lampu ya sayang. Maksudnya pakai nasar, maksudnya saat serius itu anjir. Sedangkan orang Korea yang dia nge-tweetnya gini, kalian negara mati lampu, nggak ada internet, kok masih niat sih balas di X? Kalau Korea sih ya sekali-sekali mati lampu, tapi sekalinya kita mati lampu masuk berita loh. Orang Indonesia cuma yang kayak balas pakai lagunya Nasar, seperti mati lampu ya sayang. Beneran seasbun dan seansirius itu orang-orang kita. Lucu terus, keep it up, lanjutin terus kelucuannya. Kalian ada gak sih yang kayak asbun orang Indonesia yang menurut kalian tuh lucu? Halo kak, halo. Asbun orang Indonesia menurut kalian tuh lucu dan yang gak kepikiran gitu loh. Kocak sih. Nah terus tuh apa lagi ya? Ini juga yang tadi sih Baskara Mahendra aku udah omongin sih. Ya orang-orang kayak walaupun si Keynes ngomong kayak ini mah banyak di pabrik orang-orang kayak Baskara Mahendra, kita yang kayak please banyakin lagi orang-orang kayak Baskara Mahendra buat kita semua, jadi nggak cuma buat Sherina doang gitu. Kayak chill aja gak sih? Chill dulu aja bro gitu. Terus juga Keynes tuh sempet ngomentarin kebiasaan orang Indonesia makan pakai tangan gitu. Kayak intinya dia ngomong kayak kalian jorok banget sih makan pakai tangan gitu loh. Terus orang Indonesia balesnya kayak kita makan pakai tangan kanan, cebong pakai tangan kiri, ya kocak. Dia nge-tweet itu pakai caps lock kan. Di bawahnya dia nge-tweet lagi, kasihan kalau marah-marah nggak bisa caps lock. Emojinya gini, kasihan nggak bisa caps lock. Saan serius gitu, sumpah kocak banget. Aduh lucu banget coy. Ada juga orang nge-tweet orang nge-quote dari Agus Salim nih. Saya menyuap dengan tangan sendiri untuk masuk ke mulut saya. Sedangkan sendok yang tuan-tuan pakai sudah pernah masuk ke mulut ribuan orang. Jadi tangan saya jauh lebih higienis. Period. Gitu. Kata yang terhormat, yang mulia, Bapak Agus Salim. Gitu. Yang tadinya ngomongin makan pakai tangan malah dibalas kayak lu marah nggak bisa caps lock, lucu banget sumpah. Terus kan selain tadi nyenggol standar fiskal Indonesia, nyenggol soal pemerintah dan sebagainya, kebiasaan kita, terus orang ini juga nyenggol kayak UMR Indonesia tuh cuman, dia si Keynes ini ngatain lah kayak UMR lu tuh rendah, cuma 25 juta. Terus orang-orang pada reply-nya kayak salah bang, ketinggalan koma, 2,5 juta harusnya. Kocak banget coy. Terus kayak yang tadi 25 juta ini mah mimpi kita semua gak sih? Kayak ya Allah UMR kapan double digit ya? Gitu. Cuman ya tadi si Keynes ini yang tadinya mau ngerendahin dengan UMR lu cuma 25 juta, itu mah mimpi kita semua guys. Ya Allah, kapan ya UMR 25 juta? Cuman ya direvisi pakai 2, ketinggalan komanya bang, 2,5 harusnya. Gitu. Coba banget anjir. Ada juga yang ngomong kayak si Keynes ini ngeledekin lah kayak you live in the jungle, kalian tinggal di hutan. Orang Indonesia cuma balas kayak ya kita juga maunya gitu bang, cuma kan hutan kita udah diganti sama lahan sawit. Sumpah gue bingung banget, orang Indonesia selalu nemu jawaban di setiap hate komennya gitu loh. Dan kepikiran aja gitu. Aku pun kayak
Wah, gue sih nggak bisa sih kayak kalau misalnya berantem sama netizen Indonesia. Terus ya ada lagi nih Asbun lah, Knets, dia ngepost kayak foto monyet gitu, segerombolan monyet, sekeluarga monyet gitu lah. Terus pakai bahasa Hangul, udah ditranslate, dia ngomong gini, lihatlah foto-fotonya keluarga Indonesia ini, semua orang duduk bersama dengan gembira di hutan. Lagi-lagi, instead of being offended, orang Indonesia cuma yang kayak dia zoom tuh foto monyet, terus yang kayak DSS, ih lucu banget, aku yang ini ya guys, aku yang paling kecil. Terus ada lagi yang kayak ada monyetnya digendong, dia yang kayak si netizen pada, iya aku yang ini deh, lucu banget, imut kayak aku kecil. Terus ada juga yang kayak monyet induk monyet jantannya gitu, ada orang ngebahas lagi, kayaknya ini cocok dia sama aku. Jadi kayak kita tuh tidak memberi reaksi yang diharapkan oleh Knets gitu, dan menurutku itu yang bikin mereka makin sebel, karena kayak kalau bukannya lu kenapa nggak offended sih, kan gue udah ngeledekin lu sampai ngatain lu monyet, lu gini, sedangkan kita yang kayak santai dulu gak sih, santai aja, beneran kayak nge-rage bait bocah gitu. Nah terus nih Asbun yang terakhir, terus kan Indonesia juga ada satu Knets ngomong, they literally have a genocide tactic named after the capital city, by the way. None of those perpetrators were held responsible in any way and still thrive to this very day. Jadi intinya di tweet itu Knetsnya nyinggung lah bahwa Indonesia aja sampai punya taktik genosida yang dikasih nama dari ibu kota mereka, which is, kalian tahu tidak buku Jakarta Method dari Vincent, aku lupa namanya siapa, Vincent inilah gitu. Nah selain si Jakarta Method, ada juga dokumenter yang aku pernah nonton sekilas, namanya The Act of Killing. Itu tuh nyorot soal kejahatan para pelaku penumpasan 65 gitu loh kepada PKI tuh, namanya The Act of Killing, dan juga Jakarta Method tuh. Terus instead of kita merasa offended, lagi-lagi kita yang kayak, bang thank you banget udah speak up louder please, isu-isu yang kayak gini harusnya diangkat, siapa tahu suara netizen internasional bisa bikin pemerintah gerah. Selama ini kan kita yang dituduh antek asing nih, biar asingnya yang ngomong sendiri gitu. Udah sih guys, kalau misalnya ngomongin komentar Asbun dan sebagainya, what do you guys think dari this whole discourse dan juga perang antara satu rumpun melawan satu negara? What do you think? Comment guys, comment. Aku bakal bacain. Gitu, let's give a round of applause to netizen Indonesia yang tidak mau nge-rage bait lah. Justru kita malah nge-rage bait balik dan mereka got baited gitu. Period. Hai sahabat net, kamu yang baru pada join. Tapi kita udah kelar guys, kenapa kalian baru pada join? Gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa recap, jadi intinya Siblings versus Knets ini sebuah perang yang terjadi antara Hi Kyra, who's Kyra? I'm not Kyra. Jadi perang Siblings versus Knets ini perang antara Southeast Asia Siblings atau persatuan saudara-saudara Asia Tenggara yang consist of Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam, melawan Knets, which is Korean netizen. Intinya tuh, kalau misalnya tadi ngomongin dari awal, Knets ini tuh pokoknya salah satu orang Korea ketahuan ngebawa kamera profesional ke konser Day6 di KL di Malaysia. Terus salah satu orang Malaysia gitu ngevideoin lah interaction kalau si orang Koreanya marah-marah dan sebagainya gitu. Terus si netizen Malaysia ini post di Twitter, dan instead of si orang yang pokoknya si perpetrator, what is perpetrator? Pokoknya si orang bersalah ini bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dia malah lebih marah-marah lagi dan dia pakai racial comments and whatever begitu. Terus netizen Indo kan ya nggak terima lah kalau nih yang bisa ngeledekin dia nih gue doang, where I am the sibling gitu loh. Jadi kayak sekalinya ada orang di luar rumpun kita ngeledekin, kita udah bersatu gitu.
Terus habis itu ya, yang tadinya cuma nyenggol Malaysia, tiba-tiba Indonesia kesenggol juga dari si video musiknya Nona. Terus habis Nona, terus ke Baskara Mahendra juga dibilangin yang kayak ini mau orang pabrik gitu loh. Terus habis itu ya back and forth aja mereka berantem yang kayak nyenggol sini terus dibalas sama orang K-Nets nyenggol, orang Indonesia balasnya kayak yang balas tuh serius gitu. In the end, I hope please gak usah lah ada ribut-ribut gini, walaupun emang menghibur ya menurutku, cuman kayak guys stop ribut-ribut cause shit's about to go down. Iya itu mah si judge ya. Ya ini stop ribut-ribut lah guys, please. Kalian sebagai warganet lebih bijak dalam berkomentar. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kalian kena hate comment atau dan sebagainya dari netizen manapun, menurutku tanggepinnya kayak orang Indonesia aja sih, yang sewajarnya lu kocak dari awal itu. And that concludes our live for today guys. Jadi live hari ini udah sih guys, aku ngomongin soal siblings versus K-Nets itu. I'll see you guys next week insyaallah. Selamat berpuasa buat teman-teman yang besok baru pada puasa. Jangan lupa nyalain alarm ya guys, karena besok udah mulai sahur. Malam ini juga jangan lupa untuk mulai taraweh juga, biar puasa kalian makin berkah. Semoga tahun ini kita diberi keberkahan ya. Amin. Oke, bye sobat-sobat Netcom. I'll see you next week insyaallah. If I am not, see you. Selamat puasa juga Kak Ratu. Makasih Ibu Ade. Bye bye sobat Netcom. Dadah.